Oke, baik. Di sini saya Angelina Nejari dari kelompok Timor. Kami di sini melakukan penelitian tentang tarian Lufut dan di sini kami sudah bersama dengan. Halo, jadi perkenalkan nama saya Jose Triani Mone atau biasa disapa Jojo. Umur saya 22 tahun dan kebetulan saya merupakan seorang penari juga, koreografer dan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan dunia tari atau seni budaya. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang tarian Lufut ini. Langsung saja ya kakak. Yang pertama di sini apa yang kakak ketahui tentang tarian Lufut? Apakah kakak sudah pernah mendengar atau melihat sebelumnya? Oke, jadi mungkin karena dari latar belakang saya sebagai seorang penari, terus juga banyak mengikuti, kebetulan saya juga anak sanggar dari Jamie Dance Academy yang sudah banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar juga untuk merepresentasikan dan juga memperkenalkan budaya dari Nusa Tenggara Timur. Jadi tentu kalau bertanya soal pernah mendengar, pernah mengikuti atau mungkin pernah menarikan tentang tarian Lufut ini sendiri, tentu pernah ya, pernah juga mendengar, bahkan pernah juga menarikan. Jadi yang saya ketahui sendiri ya teman-teman terkait dengan apa sih itu tarian Lufut. Tarian Lufut sendiri merupakan salah satu tarian tradisional yang ada di Pulau Timor khususnya ya, yang dimana sering ditarikan di di saat musim panen atau misalnya juga setelah musim panen atau ada saat kegiatan-kegiatan nasional atau kegiatan-kegiatan adat yang dimana selalu disisipkan untuk menarikan tarian Lufut tersebut. Nah ini juga ternyata dari tarian ini tuh ada beberapa atau nilai-nilai moral, nilai-nilai luhur yang dimasukkan di dalamnya. Itu bisa dilihat dari berbagai koreografinya juga. Terus juga bagaimana penarinya ketika menari juga ada kekompakan. Jadi bisa dilihat ada nilai-nilai kerjasama yang baik, gotong royong juga, dan sebagai rasa bentuk syukur kepada Tuhan karena biasa ini kan ditarikan di saat musim panen ya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur mereka atas hasil panen atau hasil bumi yang sudah didapat ya, mereka melakukan tarian tersebut kayak gitu. Jadi menarik ya tarian ini. Oke, lanjut ke pertanyaan sebelumnya. Ketika kakak mungkin melakukan latihan, apakah ada tantangan ataukah hal-hal yang sulit untuk dikuasai di dalam tarian ini? Mungkin kakak bisa sharing. Oke, jadi karena kebetulan memang penari ya, kembali lagi menjadi seorang dancer, jadi mungkin untuk tantangan sendiri tidak terlalu punya tantangan yang kayak gimana banget. Mungkin kalau untuk orang awam cukup sulit karena memang tariannya itu ditarikan bersama secara berkelompok dan juga untuk ragam dari tarian tersebut tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 3-4 ragam saja yang digunakan dalam satu tarian itu yang berulang-ulang kan. Nah jadi memang untuk seorang dancer mungkin itu cukup mudah untuk dipahami, tetapi mungkin bagi orang awam itu cukup sulit ya karena ada permainan kaki, terus ada maju mundurnya juga, ada permainan tangan juga. Jadi memang untuk orang awam agak menjadi sebuah tantangan, tapi sebenarnya bisa kok kalau misalnya kita latihan atau misalnya mungkin 1-2 kali dilakukan terus gerakan itu mungkin akan lebih cepat hafal ya gitu. Oke, jadi ya itu ya. Untuk ke pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kakak merasa bahwa tarian Lufut ini mungkin menarik? Apakah esensi di dalamnya, koreografinya, ataukah ada hal lain? Oke, jadi memang kenapa sih bisa dilihat bahwa ini kan merupakan budaya kita ya, sebagai anak muda, sebagai seorang penari juga dengan visi misi untuk ingin memperkenalkan dan juga merepresentasikan NTT di luar sana ya, otomatis sebagai seorang penari atau sebagai seorang koreografer kita juga harus bisa mengetahui budaya-budaya yang ada. Salah satunya itu lewat tarian. Nah, tarian Lufut ini kan memang merupakan tarian adat istiadat kita ya, terkhususnya di Pulau Timor di mana sudah dari sejak lama sekali dulu juga sering ditarikan terus dan akhirnya diturunkan temurun-temurun ke generasi dan akhirnya sampai ke kita, otomatis kita yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan hal tersebut ya kan. Jadi itulah kenapa saya melihat ini menjadi satu hal yang cukup menarik. Selain itu juga bahwa ada nilai-nilai moral di dalamnya karena sebagai anak muda mungkin kita melihat itu sebagai sesuatu yang terlalu tradisi, itu sebagai sesuatu yang terlalu, kalau misalnya orang zaman sekarang bilang terlalu ketinggalan zaman lah ya, karena terlalu tradisi banget, terlalu tradisional, kita udah di modern cuy gitu kan. Tapi sebenarnya jika kita lihat lebih dalam lagi bahwa ternyata di dalam itu semua ada makna-makna yang ingin ditunjukkan gitu, atau ada pesan-pesan moral di dalamnya. Kayak
mungkin dari gerakan tangan, gerakan kaki, kekompakan, kebersamaan. Nah, itu merupakan nilai-nilai yang sebenarnya ingin ditonjolkan juga dalam tarian tersebut gitu. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat NTT, anak-anak muda di luar sana, ataupun juga sebagai seorang penari, mahasiswa, mahasiswi, ketika melihat hal tersebut, saya melihat bahwa ini bukan hanya sekadar sebuah budaya, bukan hanya sekadar sebuah tarian, tetapi juga ada pesan moral di balik itu semua yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang juga, atau bisa kita kenalkan kepada banyak orang juga, kayak gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan tarian Lufuth ini sangat memiliki keterkaitan Iya. dengan nilai-nilai dalam lingkup masyarakat. Betul, Ya, betul, betul. jadi untuk lebih mendalami, menurut dari sudut pandang kakak sebagai seorang penari koreografer, apa harapan kakak ke depannya untuk tarian ini? Mungkin lebih banyak dikembangkan ataukah seperti apa? Oke. Jadi kalau harapan dari saya ya, ini mungkin berdasarkan fakta juga. Kalau misalnya kalian search di Google tarian Lufuth, itu mungkin masih minim hal-hal yang membahas tentang itu gitu kayak kan. Jadi mungkin saran dari saya sendiri dan juga harapan sekaligus sebagai anak muda Gen Z nih, untuk pemerintah dan juga untuk semua orang di luar sana, bahwa coba kita lebih mendalami lagi dan lebih memperkenalkan lagi nih budaya atau salah satunya tarian Lufuth ini kepada banyak orang, karena ini menjadi budaya yang tidak bisa kita lupakan gitu loh, karena ini sudah melekat juga di kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang NTT asli juga, saya juga orang Timor juga. Jadi menurut saya yang perlu kita lakukan, harapan saya kepada seluruh pihak yang terkait di dalamnya, yaitu ya harus dilestarikan dengan berbagai cara, entah terus ditarikan atau terus dibawa dalam acara-acara besar, tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin sebatas acara adat saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan kita mungkin bisa terus ditarikan, biar anak-anak kita, generasi kita selanjutnya juga bisa lebih tahu lagi, bisa kenal lagi, ternyata oh di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timur, ada loh salah satu tarian yang sering banget ditarikan kayak gitu-gitu. Jadi emang sayang juga sih kalau misalnya tadi saya sempat search juga tarian Lufuth itu ternyata masih minim, masih sedikit informasi terkait hal tersebut. Jadi mungkin untuk media-media atau untuk pemerintah atau untuk siapapun, mungkin dari kalian juga sebagai mahasiswa yang akan meneliti hal tersebut, semoga bisa terus menduniakan lagi, menceritakan lagi, dan juga lestarikan lagi budaya ini kepada orang secara luas. Dan saya juga menemukan kalau tarian Lufuth ini ternyata sangat keren karena memecahkan rekor muri ya, betul, 10.000 orang Yes. penari. Jadi ya kami rasa mengambil tarian ini sepertinya bagus, jadi ya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama kakak. ya. Semoga sukses ke depannya. Ya, sukses juga buat kakak. Thank you. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih.